Ah, saya mulai topiknya mengenai PPSI, tapi saya khususkan mengenai order barang, order bahan ya. Nanti akan saya jelasin mengenai hal ini. Oke, ini perkenalan saya. Nama saya Rizal Radianto. Saya asli Surabaya, domisili di Lawang. Sekarang Lawang itu di Kabupaten Malang. Dulu kuliah di Teknik Industri TN Malang, S2-nya di ITAT Surabaya. Pernah bekerja di pabrik furniture di Gempol Pasuruan, kemudian di Ungaran Sari Garmen, di Ungaran ya namanya departemennya Industri Engineering. Kemudian saya di Garuda Food, ini periode paling lama, ada 10 tahun. Awalnya saya sebagai PPSI Staff sampai ke PPSI Logistik Departemen. Saya awalnya masuk di pabrik Sidoarjo, pindah Pekanbaru Riau, Gate Office Jakarta, terakhir di Pati, Jawa Tengah. Kemudian saya di perusahaan 3PL dari Singapura, namanya Wesheet Indonesia. Saya di cabang Semarang dan Surabaya. Kemudian di eh, perusahaan distribusi, distributornya Aqua Danone untuk area Jawa Tengah dan DIY. Kemudian saya di perusahaan seafood processing dan persiapan cold storage ada di Pati, Jawa Tengah, dan terakhir di perusahaan healthcare yang ada di Surabaya ya, yang pada waktu itu produksi paling banyaknya adalah masker medis. Ya. Oke, sekarang aktivitas saya adalah ngisi training online offline seperti ini, ada beberapa provider dan beberapa topik gitu ya. Nanti mungkin kalau Anda sudah follow Instagram atau TikTok saya, mungkin tahu gitu, oh saya ngajar di mana aja gitu untuk trainingnya. Dan saya juga ada kesempatan ngajar di dua kampus, ada di Sidoarjo di Institut Teknologi Insan Cendekia, ada di Prodi Teknik Logistik, dan di Universitas Muhammadiyah Malang di Prodi Teknik Industri. Oke. Kemudian teman-teman nanti setelah training ini selesai ya, Anda bisa komunikasi terus, mungkin tanya-tanya diskusi sama saya di Instagram pribadi saya di sini. Mungkin ada tadi belum tahu ya Instagram pribadi saya. Mungkin yang inventory ada beberapa yang sudah follow gitu ya. Bisa DM tanya di situ. Kemudian saya juga mungkin Anda tanya di LinkedIn juga boleh nih. Saya kasih linknya karena nama Rizal Ardanto banyak ya. Sama mirip-mirip itu persis namanya. Jadi daripada nanti bingung cari mana nih Rizal tadi ya. Banyak soalnya di LinkedIn tuh nama Rizal Ardian. Anda bisa follow, connect, nanti saya akan accept. Nanti Anda bisa nge-DM saya. Saya juga punya akun YouTube, ada beberapa video keilmuan di sana, dan saya juga punya akun TikTok yang saya gunakan untuk jawab-jawab pertanyaan. Jadi kalau pertanyaan di sesi training seperti ini, di sosial media, nanti akan saya jawab ulang di TikTok ya. Jadi kontennya memang konten tanya jawab mengenai BPSI, supply chain, inventory, warehouse, seperti itulah ya. Ini istur saya nanti teman-teman bisa mengakses ebook atau video materi ada di sini juga. Oke, nanti ada beberapa hadiah ya, saya ambilkan dari sini nih. Hadiah pada saat acara ini berlangsung nanti. Oke, itu mungkin perkenalan dari saya. Saya akan mulai dari sini ya. Nah, yang saya jelasin ini nanti metode klasik teman-teman ya. Jadi mengenai apa pemesanan barang metode klasik. Nanti ada metode modern, tapi nggak sekarang ya. Sama yang digitalis sekarang nih, industrial revolution dan digitalisasi yang baru lagi. Yang ini karena pesertanya saya lihat ada mahasiswa ya. Dan memang saya nyiapin sih untuk awal sih memang ya, untuk junior employee atau untuk mahasiswa. Nanti karena saya juga dapat listnya juga banyak mahasiswa yang join. Oke. Nah, apa itu PPSI? Sesuai namanya, dia di Production Planning and Inventory Control. Jadi, ini suatu bagian, suatu aktivitas, suatu kerjaan yang masuk di ranahnya aktivitas supply chain, teman-teman. Jadi, menurut saya, aktivitas PPSI ini masuk di ranahnya supply chain. Jadi, supply chain adalah aktivitas besarnya, teman-teman. Yang untuk bukan ngurusi sih, mengelola aktivitas penyediaan barang dan juga bahan gitu ya. Jadi di setiap industri itu pasti ada aktivitas supply chain-nya. Jadi kalau kita ngomongin, tak contohin gampangnya aja ya, kita ngomongin suatu barang gitu, yang sering saya contohin itu biasanya apa ini? Kopi aja deh. Nah, kebetulan saya minum kopi. Kopi kalau kita ngomongin kopi yang bermerek, misal kopi kapal api gitu ya, dia pasti nanti sumber awalnya kalau kita tarik ke belakang adalah di ini nih, di perkebunan kopi. Jadi perkebunan kopi nanti dia akan panen akan dibeli oleh tengkulak, pengepul, supplier atau siapa gitu, nanti baru pindah ke pabrik kopi atau dari petani ke pabrik kopi juga bisa ya. Dari pabrik kopi nanti ke distributor mungkin atau ke wholesaler, retailer, toko-toko sampai ke tangan kita. Jadi itu perjalanan panjang barangnya seperti itu. Itu adalah aktivitas supply chain nih. Pindah, pindah, pindah. Dan setiap industri tadi saya sebutin, ada mungkin perkebunan tadi ya, ada pertambangan kalau ada pertambangan. Ada suppliernya, ada pabrik gitu kan. Baru ke distributor, distributor lagi, ya boleh. Atau ke wholesaler, retailer, toko-toko sampai ke tangan kita. Nah, itu perjalanan panjangnya aktivitas supply chain seperti itu. Setiap industri pasti mengusahakan barangnya ya. Gimana dia mengusahakan barangnya? Tadi perkebunan dengan cara nanam, mengusahakan barang. Itu ada aktivitas supply chain-nya, mengusahakan barangnya. Pabrik dengan memproduksi, distributor dengan mungkin repackage, toko-toko mungkin dengan apa ini? Mengecer, ya. Itu mengusahakan barangnya,
Kemudian aktivitas berikutnya adalah memindahkan barang. Jadi aktivitas-aktivitas yang mengusahakan barangnya itu ada dan memindahkan barang itu masuk di ranahnya supply chain. Di industri apapun ya, di manufaktur ada mengusahakan barang dan memindahkannya, distributor ada, wholesaler ada ya, mengusahakan barangnya dengan cara membeli gitu ya, dan memindahkan barang. Nah, sedangkan PPIC ini masuk di ranahnya supply chain, masuk mengusahakan barangnya ada, PPIC juga mengusahakan barangnya ada dengan merencanakan produksi ya. Tapi aktivitas PPIC ini hanya berada di industri manufaktur nih, hanya di pabrik aja. Jadi di industri lain nggak ada gitu ya, karena ada namanya production planning. Jadi production planning ada merencanakan produksi yang ada di manufaktur aja, di pabrik aja. Distributor nggak ada tuh merencanakan produksi ya. Wholesaler nggak ada, toko nggak ada, perkebunan nggak ada, pertambangan nggak ada, sub apa gitu ya. Jasa juga nggak ada. Yang ada hanya di pabrik, yang ada hanya di manufaktur. Sehingga aktivitas PPS ini masuk di ranah supply chain, tapi khusus di manufaktur atau di pabrik. Tapi Anda jangan membayangkan pabrik itu yang gede-gede ya. Yang UMKM itu juga ada PPIC-nya, ya. Ada aktivitas PPIC-nya. Misal pembuat kue basah gitu ya, atau pembuat kerupuk gitu kecil-kecilan. Tanyain apa namanya kegiatan kerja produksi ada? Oh ada. Siapa yang ada PPIC-nya? Oh nggak ada. Siapa yang ngerjain? Saya gitu ya. Ownernya yang ngomong. Karena dikerjain sendiri gitu ya. Nah memang nggak harus ada orangnya, tapi kerjaan itu pasti ada gitu ya. Nanti seiring berjalannya perusahaan UKM itu berkembang, nanti kan dia bisa nambah-nambah orang, nambah orang gitu ya. Oh, nambah orang web fans dulu kan, nambah orang sosial media kan, nambah orang gudang kan, nambah orang PPS ya, nah baru nih kan punya punya uang yang berkembang. Tapi kalau sudah gede biasanya perusahaannya pasti ada tuh bagian itu. Nanti kalau gede lagi PPS-nya bisa dua, bisa tiga, bisa empat ya. Tergantung nanti perkembangan perusahaannya butuh atau enggak dan kemampuan membayarnya ya. Nah, ini kan ngerekrut-rekrut orang nggak bisa bayar lah sama aja. Oke, jadi itu penjelasan pertamanya. Jadi dia nanti merencanakan produksi berdasarkan permintaan ya, pasarnya, dan mengkolaborasikan sumber daya di perusahaan. Dan inventory dia juga ngurusi inventory ya, production planning, inventory control nih, mengendalikan persediaan bahan baku dan barang jadi. Oke. Nanti yang kita pelajari adalah di persediaan bahan bakunya nih hari ini, nih, mengelola bahan baku ya, material lah istilahnya. Atau mungkin ada di apa nama istilahnya, bahan baku, material, raw material juga boleh ya. Oke. Berikutnya ini bagian dari supply chain dan masuk di fungsi manufaktur nih ya. Jadi satu bagian dari manufaktur. Nah, kalau di manufaktur sendiri, aktivitas supply chain-nya yang tadi saya jelasin ya, mengusahakan barangnya itu ada dan memindahkannya, itu ada beberapa departemen nih. Nah, kalau misal ini saya tanyakan ke Anda nih untuk cek ombak ya, misal nih saya tanyakin, di manufaktur, departemen, di manufaktur, yang masuk di ranahnya supply chain, itu apa aja? Oke, jawabnya di chatbox aja supaya saya nunggunya nggak terlalu lama. Saya kasih Anda waktu 1 menit ya untuk menjawab. Silakan. Departemen-departemen di pabrik yang masuk di ranah supply chain itu apa aja? Jadi ya, kata kuncinya adalah mengusahakan barangnya itu ada dan memindahkannya. Jadi departemen apa yang mengusahakan barangnya ada dan memindahkannya ya? Satu tadi BPSI nggak usah dijawab ya, kan sudah saya jawab. 30 detik. Jawabnya di chatbox aja supaya nggak rame ya. Nanti uang, 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 uang gini ya. 50 detik, 10 detik lagi. Di jawaban yang saya terima yang sebelum tulisan close saya ya. Oke, oke, sudah 60 detik. Saya close. Terima kasih yang sudah jawab. Waduh, sayang sekali nih, Mas. Mbak Ribka ya, terlambat sepersekian detik. Pertama, Mbak Ribka. Mbak Ribka udah jawab berkali-kali sebenarnya. Ini jawabannya jangan diedit, teman-teman. Oke. Pertama ada produksi, oke benar. Ada operasional. Wah, ini kurang jelas ya. Operasional tuh terlalu luas ya.
nggak ini ya, menurut saya sih nggak masuk. Mungkin kalau menurut Anda masuk, ya nggak apa-apa, beda dikit ya. Warehouse oke masuk, purchase oke masuk, purchasing ya. Kualitas enggak ya, kualitas karena dia dia mengusahakan barangnya, dia mengecek barang. WHS mungkin warehouse ya. Oke, warehouse apa dulu nih sebenarnya harus dijelasin ya. Kalau warehouse ATK enggak, warehouse spare part juga enggak, warehouse consumable juga enggak. Nah, warehouse apa? Selain itu pastinya. Procurement oke, PPSC tadi sudah saya jelasin, produksi oke, warehouse oke. Warehouse apa dulu juga? Purchasing oke, Basderu, purchasing, WH, dan logistik. Oke deh, logistik. Logistik oke, procurement oke, produksi, warehouse, logistik, purchasing oke benar, gudang, nah gudangnya belum dijelasin, purchasing dan distribusi oke benar. Nah, ini departemen-departemen yang masuk di ranah supply chain ya. Satu tadi pasti BPSI kita jelasin. Kemudian ada pembelian, purchasing, procurement, namanya mirip-mirip ya, sama aja. Kalau Anda membedakan juga nggak apa-apa secara teori, tapi menurut saya kerjanya sama nih, tugasnya beli gitu ya. Oke, purchasing. Kemudian barang yang masuk di gudang, jadi gudang warehouse material itu masuk di ranahnya supply chain juga teman-teman. Karena dia juga selain mengusahakan barang itu ada gini, kalau dia dikasih barang, barangnya hilang, nah artinya kan dia nggak menjaga barang. Mau dibuat produksi, bahan-bahannya loh kok hilang gitu ya, atau rusak gitu di gudang. Oke. Kemudian di production juga karena dia mengusahakan barangnya ada masuk ke ranahnya supply chain. Kemudian di warehouse finish good ya, jadi ada finish good-nya, warehouse-nya bukan warehouse saja. Kemudian di delivery atau distribusi atau transportasi atau pengiriman, namanya itu itulah ya. Nah itu masuk di ranahnya aktivitas supply chain. Oke, tapi yang apa namanya ada beberapa tempat perusahaan yang kalau ada GM supply chain-nya itu nanti departemen tadi saya sebutin masuk ke dia ya, ada GM supply chain, oh masuk ke dia. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu ya, kan perusahaan bebas menentukan struktur organisasinya ya, mau seperti apa juga boleh gitu. Perusahaan milik-milik dia sendiri gitu ya. Tapi kalau ada GM-nya, biasanya departemen tadi saya sebutin masuk ke sana kalau di pabrik. Dan sering kali saya lihat production tuh nggak masuk teman-teman ya, nggak masuk bukan nggak masuk, dia mengeluarkan diri. Kenapa? Karena aktivitas production tuh luas banget, gede banget, banyak banget orangnya, ribet banget sehingga dia berdiri sendiri aja sudah mewakili kepada departemen tadi. Sehingga supply chain-nya hanya membawai 5, produksinya berdiri sendiri, nanti direct report-nya ke direkturnya atau ke manajer operasionalnya atau kepala pabrik gitu ya. Oke. Ya, tadi ada yang job operasional tuh. Menurut saya, yang saya tahu nih, apa departemen operasional itu isinya apa aja? Ada produksi pasti, ada engineering, teknik, mekanik, mungkin namanya beda-beda. Ada kualitas, quality, ada R&D, ada QA mungkin ya. Jadi operasional itu yang saya ketahui. Kalau Anda berbeda juga ya paling berbeda dikit-dikit gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah jawab. Nanti akan saya catat. Jadi kalau saya tanya jawabnya sebelum saya tuliskan kalimat close ya, usahain. Oke, berikutnya ini saya geser ke cara pertama, cara klasik pertama, yaitu